Abdul Somad ISA PHD. Kepada teman guru kami, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Zulfikar Hajar, Muallim, lupa pula nama muallim, Abdul Muttalib, Profesor Abdullah Jamil. Udah tua nih, payah mengingat nama-nama orang. Ini kalau disebutkan satu-satu nanti azan zuhur baru selesai. Kita mau ke Binjai lagi, mau menengok berapa batang pisang yang ditinju orang Binjai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Peradaban Islam itu dibangun dari masjid. Betul? Kata siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama dibangun di atas dunia ini adalah bangunan yang berada di Bakkah. Nama lainnya adalah Makkah. Nama lainnya adalah Ummul Qura. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Itulah dia Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itulah dia yang ada di Palestina. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Nabi Muhammad SAW hijrah, pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelum sampai di Madinah, dia singgah dulu di Baqi. Sampai di Baqi hari Senin, dia dirikan masjid. Sampai di Kuba, Baqi pemakaman samping Masjid Nabawi. Inilah jamaah nih. Ustadz salah dia diam aja. Nanti di komen orang di YouTube, Ustadz kok bodoh, dia ketawa. Dari kota Makkah sebelum sampai ke Madinah, maka dibangun masjid di Quba. Mudah-mudahan kita bisa umrah, sholat di Masjid Quba. Ustadz Somad akan berangkat umrah bulan Februari bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. Berangkat, ongkos tanggung masing-masing. Dari Quba, setelah berdiri masjid hari Senin sampai Nabi Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat bertolak Nabi dari Quba menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Berdiri lagi masjid, itulah dia Masjid Nabawi. Lalu kemudian sahabat Nabi terbang ke Afrika Utara. Dari Madinah menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Dulu namanya Fustat, sekarang namanya Mesir, ibu kota Kairo. Berdiri masjid tertua di Afrika Utara. Itulah dia masjid, namanya Masjid Amr bin As, nama sahabat Nabi yang membangun masjid tersebut radhiyallahu an. Sahabat Nabi yang mulia Amr bin As, anaknya periwayat hadis namanya Abdullah bin Amr bin As. Masjid-masjid di Afrika Utara ini berubah menjadi universitas. Masjid yang berubah menjadi universitas. Ini perlu digarisbawahi. Masjid yang berubah menjadi universitas. Tempat kita sekarang banyak universitas nggak punya masjid. Kantor megah, gedung rektor mantap, masjid
Apa nama masjidnya Pak? Masjid Insya Allah. Itu tidak ada di Medan. Itu ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Di Medan masjidnya megah-megah. Betul? Saya tak tahu, saya bilang aja begitu. Mudah-mudahan menjadi doa kita semua. Kota Medan, Kerajaan Melayu Delhi, ibu kota Sumatera Utara, ikonnya adalah Masjid Raya, Masjid Al-Masun. Masjid Raya itu didirikan oleh Sultan Kerajaan Melayu Delhi, namanya Sultan Harun Ar-Rasyid, berdiri tegak. Dari mana kau? Dari Medan. Oh, yang Masjid Raya arsitekturnya 3, Turki, Belanda, Arab. Betul, itulah masjid kota kami. Rupanya dia tak pernah masuk sekalipun. Kebanggaan luar biasa. 1 juta sak semen. Untuk Istana Maimun 300.000 sak. Tapi untuk rumah Allah 1 juta sak. Dilebihkan rumah Allah daripada istana. Supaya apa? Supaya Sultan bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang kau lebihkan? Rumahku atau rumahmu? Istana. Mulai ujung Sumatera
Serambi Mekah pertama kali Islam datang ke Nusantara. Ketika datang tsunami menyapu hancur semua gedung dan kantor. Yang tidak tumbang ada satu bangunan. Apa namanya? Masjid. Allah ingin menunjukkan bahwa negeri ini dibangun oleh ormas. Apa itu ormas? Orang masjid. Turun dari Aceh ke Sumatera Utara, ikonnya masjid. Lalu kemudian dari Sumatera Utara turun ke Riau, di tepi Sungai Siak, Sultan bernama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1962. Sekarang 2022. Yang dibangunnya pertama kali di tepi sungai itu adalah masjid. Itulah dia Masjid Senaplan, berdiri sampai sekarang. Tak selesai waktu dia meninggal, dilanjutkan anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil, membangun masjid. Menyeberang kita ke Kalimantan, di antara bangunan yang megah tegak berdiri, nenek moyang orang Melayu, nenek moyang orang Minangkabau, nenek moyang orang Mandailing, orang Batak, belajar agama Islam dari kitab fikih Perukunan Melayu yang merupakan disarikan dari kitab fikih yang ditulis oleh ulama dari kerajaan Mufti Banjar, Kalimantan Selatan. Dia adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin. Maka dibuatlah satu masjid besar di Banjarmasin dengan nama kitab tersebut, Masjid Sabilal Muhtadin. Ketika datang tsunami menghantam Palu, Sulawesi Tengah, tegak berdiri di tepi pantai sampai hari ini. Banyak orang datang ke Palu untuk foto-foto di tepi masjid tersebut. Dipertahankan Allah untuk menunjukkan kepada manusia, rumah kalian tumbang, kantor kalian habis kena likuifaksi, tapi ada satu yang tegak berdiri, masjid kekal. Jadi kalau mau kekal sampai hari kiamat, maka bangunlah masjid. Alhamdulillah Masjid Nurul Islam sudah cantik, megah, luar biasa. Di samping ada tanah kosong, mau perluasan. Harga tanahnya 400 juta. Kabarnya duit sudah terkumpul, tinggal kurang sedikit lagi. Kekurangannya 499.999.000 rupiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, mendengar duit 400 juta tadi, naik asam uratnya, naik darah tingginya, naik jantung koronernya, tak normal jantungnya. Tapi orang yang ingin investasi akhirat, ku bangun rumah, tinggal, ku belikan ke mobil, dijual, ku belikan ke pakaian, lapuk, ku belikan ke makanan, busuk. Yang kekal abadi adalah tanah masjid. Jadi yang pertama kali, yang paling penting membangun masjid ini adalah tanah. Dulu orang cerita masjid mesti bangun di atas tanah, tapi ternyata kita punya dapat sejarah baru. Masjid Nurul Islam bisa diangkat-angkat, dibangun di tepi sungai, pindah ke tepi jalan. Dulu orang pertama kali lalu lintasnya di Sungai Deli, Sungai Ular, tepi laut. Begitu maju teknologi perkembangan, pindah jalan ke aspal, dari tepi sungai pindah ke depan. Kalau Tuan pergi ke Makkah, berangkat dari Langkat, sudah lama saya ceramah, baru inilah di masjid yang bisa diangkat-angkat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak-anak muda kita, cobalah kalian berpikir, masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung, masuk ke ITS, Institut Teknologi Surabaya, ambil jurusan arsitektur, kalian buat gambar, menggambar masjid yang bisa diangkat-angkat. Nanti mana tahu ada pelebaran jalan, tak pusing. Wakaf kami bagaimana? Nanti hancur, hilang. Tidak akan hilang, karena masjid bisa diangkat. Jadi yang pertama kali yang penting adalah tanah. Yogyakarta, daerah khusus Yogyakarta,
Sampai sekarang tanah-tanah itu dimiliki oleh sultan. Orang hanya boleh minjam, hak pakai, tapi tidak bisa memiliki. Kenapa tidak bisa berlaku kepada Medan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tanah di Medan ini dulu semuanya milik sultan. Bingung sultan di mana dia mau bangun masjid. Semua tanah dia. Beda dengan kita sekarang. Bingung di mana bangun masjid karena semua tanah mahal. Di manalah tanah ini mau aku bangun masjid? Ulama zaman dulu tempat minta pendapat raja-raja, sultan-sultan. Bingung dari mana mau bangun masjid saking luasnya Medan Sumatera Utara. Maka minta pendapat dia pada ulama. Ulama, tolong tunjukkan di mana tapak yang cocok untuk ku bangun masjid. Maka kata ulama tadi, setelah dia beristikharah, letakkanlah di tanah ini, dirikan masjid di sini Tuan Sultan. Itulah dia Masjid Al-Masun berdiri. Nama ulama yang dimintanya pendapatnya tadi namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya anak perempuan namanya Hajar Rohana. Hajar Rohana itu punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Yang bercerita itu Sultan Muda Kerajaan Delhi. Waktu saya berceramah, Ustaz dari mana? Dari Silau. Unyangkaulah dulu yang menunjukkan letak tapak masjid itu. Ingin betul saya tausiah di masjid itu. Sudah tercapai pada waktu subuh pada tahun 2018. Menetes air mata saya mengenang macam mana Unyang itu dulu bisa diminta pendapatnya. Zaman dulu orang-orang diminta pendapatnya, diminta fatwanya, diminta qaulnya untuk menghilangkan konflik dan ikhtilaf. Jadi kalau kita bisa memberikan tanah, kasih tanah. Tak bisa ngasih tanah, kasih gambar. Kebetulan kita arsitek. Tak bisa mengasih gambar, kasih senyuman. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Melihat Masjid Nurul Islam yang cantik, megah tegak berdiri, tersenyum kita. Jangan sampai ngasih tanah tidak, ngasih ide tidak, ngasih gambar tidak, ngasih senyum tidak. Begitu masjid sudah selesai, datang petantang-petenteng. Kenapa masjid ini tak berpintu? Kenapa masjid ini tak berjendela? Kenapa tiangnya miring? Kalau ada orang model begini, antukkan kepalanya ke tiang, karena otaknya sungsang. Saya sebetulnya heran juga, saya tadi lama berpikir, manalah masjid ini tak ada berpintu, tak ada berjendela. Dijawab langsung oleh Pak Ketua Masjid menceritakan, masjid kami tak berpintu, masjid kami tak berjendela, masjid kami tak berpagar, terbuka 24 jam, bebas. Siapa yang mengatakan di Medan banyak pencuri, banyak copet, datang kalian ke Masjid Nurul Islam. Aman, tentram. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini arsitektur Masjid Nurul Islam, Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara. Siapapun yang datang di sini dari Sabang sampai Papua, setelah sampai kalian ke Medan, mampir ke Masjid Al-Masun, tengok Istana Maimun, jalan-jalan kalian ke masjid, tengok bagaimana cara membuat. Ini masjid, subuh pun kita datang tak berbuka pintunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok waktu subuh, mampir kami di masjid, bergembok pintu. True story, kisah nyata. Tak boleh disebutkan daerah mana, menjaga kode etik jurnalistik. Masjid terbuka, orang mau sholat sunat, tapi tentu tetap kita jaga adab-adab. Ini masjid karpetnya sudah bagus, karpetnya baru. Janganlah pula mentang-mentang masjid tak berpintu, datang jam 2 malam tidur, telungkup pula di karpet baru. Habis makan rendang jengkol, jam 2 malam meleleh air liur. Subuh orang sholat subuh di sini, imamnya khusyuk, makmumnya busuk, menahan nafas, pingsan makmum itu di belakang. Ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidur telentang. Saya nih Pak Ustadz, telentang pun ngiler juga, parah betul lah kok. Saya kalau tak tidur telungkup tak bisa tidur Pak Ustadz, tidur kau telungkup. Pakai sapu tangan meleleh juga, bawa pampers, lengketkan ke muka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsitektur ini penting. Jangan sembarangan membangun masjid.
kalau dilihat pembangunan Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad SAW, tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma, dindingnya labin tanah liat yang dijemur kering, lantainya pasir, sangat sederhana. Tapi begitu Islam datang, muncul kubah diambil dari Bizantium Romawi kuno, muncul mihrab diambil dari Damaskus Suria, muncul menara diambil dari laut Mediterania Mesir, muncul ukiran-ukiran ornamen yang cantik-cantik. Ini hasil karya manusia. Ini tidak ada zaman Nabi, tapi ini bukan bid'ah, ini cantik luar biasa. Apa kata kaligrafinya? Ya man yu'aniqu dunya labiqa laha yumsi wa yusbihu fid dunya safara halla taraktal dunya ma'atiqa hatta tu'aniq fil firdausi abkara in kunta tabghi jananal khuldi taskunuha fayambaghi laka alla ta'manan nara ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Kusangka ayat Quran ini selama ini. Kalau ayat Quran ini bebisul lah ibu-ibu ini semua menduduki ayat Quran. Nampak yang menulis kaligrafi ini cerdas, berpikir kalau kami buat ayat Quran, tapak kaki orang menginjak ayat Quran, maka dibuatnya lah syair-syair, bukan ayat Quran, supaya tetap memuliakan Al-Quran. Al-Quran dibuatnya di atas. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Supaya orang ingat Asmaul Husna, maka dituliskan Al-Asmaul Husna. Al-Ghafurus Syakur, Al-Aliyul Kabir, Al-Hafizul Muqim, Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim. Mana As-Somad kok tak ada? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan-keindahan. Dulu pernah kaligrafi yang ada di dinding Masjid Nabawi mau dihapus karena menulis kaligrafi di dinding bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, karena tak pernah dibuat Nabi. Kebetulan ada ulama besar alumni Al-Azhar Kairo yang diundang menjadi dosen di Makkah, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, lahir tahun 1911, meninggal tahun 1998. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Tengok kaligrafi ini bagus-bagus, pandang kaligrafi ini cantik-cantik. Ketika melihat kaligrafi, apa yang terlintas di pikiranmu? Oh, Masya Allah, Tabarakallah, betapa cantiknya ciptaan makhluk Allah. Tangan yang sama, tapi bisa menulis kaligrafi yang indah. Melihat kaligrafi yang bagus, mengingat Allah. Lalu apa salahnya? Itulah mengapa kaligrafi tetap ada kekal di Masjid Nabawi sampai sekarang. Karena keulamaan, kehebatan ulama Al-Azhar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi bisa dilihat dalam kitab Muzakkirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Memang betul ada mazhab yang memakruhkan menulis dinding masjid, mazhab Maliki. Kenapa makruh? Karena dalam mazhab Maliki kalau sholat wajahnya tidak menengok tempat sujud, tapi wajahnya menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah dalil mengapa makruh mengukir dinding masjid, karena dalam mazhab Maliki matanya ke depan bisa merusak kekhusyuan. Jadi kalau ada orang mazhab Maliki sholat di sini, matanya tak menengok tempat sujud, tengoknya ke depan, tengok daun apa lah ini. Tapi kita tahu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, apa ini banyak betul ukiran-ukirannya, makruh ini. Itu menurut lu aja kali. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Jadi masalah ini, Masya Allah, Tabarakallah, kadang kita ceramah di masjid, kaca tertutup 2 lapis, dinginnya minta ampun, AC-nya luar biasa. Begitu mati lampu berkeringat langsung. Tapi masjid kita ini mati lampu slow aja, ceramah berhenti, mikrofonnya mati.
Tapi tidak pengaruh. Masjid memang mesti terbuka. Supaya apa? Sirkulasi udara. Nah, ini Masya Allah kepala tiangnya tinggi, angin masuk dari mana-mana. Kalau ditanya orang, Ustaz pernah ceramah di Masjid Nurul Islam Jalan Karya Medan? Oh ya, di situ tak ada AC-nya Pak Ustaz. Memang tak ada AC, tapi ada AC. Apa itu? Angin cepat. Masjid terbuka, orang bisa iktikaf, orang bisa mampir singgah, ada musafir lalu lalang. Tapi penjahat juga mampir Pak Ustaz. Dipasang kamera CCTV, ganti-gantian, aman. Anak-anak muda buat jadwalnya. Malam Senin AMPI, malam Selasa Pemuda Pancasila, malam Rabu remaja masjid, malam Ahad emak-emak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu tidak peduli kepada arsitektur, arsitektur adalah bagian dari keindahan. Allah suka kepada yang indah-indah dan cantik-cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada yang indah-indah. Jadi anak-anak muda yang berkreasi, darah seni mengalir di tangannya. Bisa dia mengukir kayu, ada ukiran kayu jati. Bisa dia mengukir semen, ada ukiran semen. Bisa dia menggambar sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Kipas anginnya ada, tidak perlu pakai AC, tidak perlu bayar listrik bengkak sampai pusing kepala ketua masjid. Sirkulasi udara. Kadang kalau kita masjid di ruang tertutup, pengap. Macam ikan mas koki dalam akuarium mati lampu. Karena sirkulasi udaranya tak normal. Adapun sekarang kita Masya Allah tabarakallah, tentram, tenang. Pemasangan listrik penting. Ini dipasang di sini untuk supaya apa? Supaya ketika pengajian wajah Ustadz itu putih terang benderang. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Kenapa Ustadz Somad itu kalau di Medan terang mukanya? Mukanya begitu aja, lampunya hebat. Luar biasa. Penggunaan sound system juga. Ini sound system 80% tergantung sound system. Khutbah Jumat, sound system. Pengajian, sound system. Ibu-ibu sore Jumat wirid Yasin, sound system. Ini Ustadz Somad itu suaranya keras. Suara Ustadz Somad biasa aja, sound systemnya mantap. Bebisi aja kedengaran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian direkam. Pengajian-pengajian ini direkam, dibuatkan channelnya. Nama channelnya channel Masjid Nurul Islam Jalan Karya channel official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sudah kubuatkan iklannya duluan. Tinggal remaja-remaja masjid ini mengelola. Anak-anak remaja masjid, buatkan remaja masjid mengelola. Ada kameramen, ada editing, ada uploader. Kerja kameramen, syuting. Kerja editing, mengedit video, memotong. Video-video Ustaz Abdul Somad 1 menit, masukkan ke Instagram. Video-video 2 menit, masukkan ke TikTok. Video-video 10 menit, 20 menit tanya jawab, masukkan ke channel YouTube. Anak-anak muda ini bukan tak mau ke masjid, tapi pengurusnya kurang cerdas. Anak muda jangan disatukan dengan orang tua. Anak muda mau punya komunitas sendiri. Anak muda, kenapa kalian tak mau pengajian ke masjid? Kami ini sebetulnya mau ke masjid Pak Ustaz. Terus kenapa kalian tak datang? Cemanalah kami mau datang. Kami mau pengajiannya tentang bagaimana menangani medsos secara milenial. Tiba-tiba Ustadznya ceramah malam pertama di alam kubur. Jadi anak-anak muda ini dibuatkan pengajian khusus hari Ahad subuh. Kenapa pilih hari Ahad? Hari libur. Kenapa pilih subuh? Supaya terbiasa bangun pagi. Allah bisa karena biasa. Anak-anak muda suka dia kalau ada minum-minumnya. Hadiri pengajian subuh dengan coffee morning. Kenapa coffee morning? Karena lontong mahal. Jadi kalau coffee morning kopi aja, gak usah pakai gula. Pas ditanyanya kok pahit kali, ini namanya kopi asli. Kalau pakai gula itu namanya minum air gula pakai kopi. Apa maknanya? Tergantung kecerdasan pengurus untuk mengelola. Ada namanya hardware, perangkat keras, bangunan, lantai, karpet. Ini penting. Jangan sampai karpetnya lapuk, busuk, bau, tak pernah dipakai. Tapi jangan pula terlalu mahal sampai pengurus masjid terlilit lehernya karena riba, karena utang di bank.
Ceramah lah Ustaz Somad di salah satu masjid. Saking kan hebat karpetnya, pas masuk kaki hilang jari-jari itu, tenggelam. Begitu pengajian langsung dibisikkan, Ustaz, tolong ceramahkan nanti penggalangan dana. Untuk apa Pak? Karpet masih utang. Nah ini penting. Kipas angin nampaknya memang biasa-biasa saja, tapi untuk pengaruh kenyamanan jamaah penting. Meletakkan jam dinding, ini yang tepat. Meletakkan jam dinding itu di situ. Ada di sebagian masjid diletakkannya jam di sini. Jadi khotib tuh pas mau ceramah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Itu tepat. Jadi supaya dia tahu, jangan dibawakannya surnya aja. Bantailah pula khutbah Jumat 1 jam. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Kawan udah dari tadi mikir kamu balik ke kantor. Ini nampaknya sepele remeh-temeh. Laki-laki dibuat di bawah supaya tak campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Perempuan di mana? Muliakan di atas supaya tak ada campur-campur, sehingga anak-anak muda, bapak-bapak tak rusak matanya, tak rusak hatinya. Tapi kalau jamaahnya tak banyak, perempuan di bawah, tirainya buat tinggi. Tinggi. Ini sekarang saya tengok di beberapa masjid, laki-laki depan, perempuan di belakang, tirainya macam net main takraw. Anak lajang pula di sop belakang, anak gadis sop depan, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Anak belakang juga, amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang bersifat teknis. Perempuan yang berhalangan, di mana mereka? Di teras. Tidak boleh perempuan masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Tapi arsitek yang mengerti akan dia buatkan khusus perempuan. Sound systemnya suara keluar, monitor televisi biar nampaknya mana ustadznya, mana wajahnya, supaya kenal dia. Jangan sampai jumpanya nanti di Sudako, apa kabar bang? Rupanya ustadz itu guru dia yang mengajar selama ini. Ini penting. Ini yang bersifat teknis bangunan hardware. Tapi ada lagi yang bersifat perangkat lunak, namanya software. Apa itu? Jadwal pengajian. Kalau bisa tiap malam ada pengajian. Hari Senin, malam Selasa akidah. Kita dulu di Al-Wasliyah diajarkan membaca kitab Dasuki ala Ummil Barahim. Waktu sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Di bawah itu lagi Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Tabligh akbar penting, pengajian penting, tapi jangan ngaji tak pakai kitab. Baca kitab, bacakan kitab. Malam ini pengajian kita tentang sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Kita mesti belajar langsung ke Quran, langsung ke hadis. Kau hafal Quran berapa juz? Macam mana mempelajari Allah langsung ke Quran, ke hadis? Sahih Bukhari 7275 hadis. Mau langsung ke Quran 114 surat. Datang ulama menyusun secara simple, singkat, sistematis. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah kita adalah Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asli produk Sumatera Utara, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Wahab Asbullah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Minangkabau. Siapa pendirinya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Inyak Candong, Inyak Jahu. Akidah Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni.
Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Kalau kitab Ihya terlalu besar, 4 jilid, diringkas. Kami dulu di Muallimin Al-Wasliyah, Komplek Unipa, Simpang Marandal, Sisingamangaraja, sebelah kiri dari Simpang Limun. Apa kitab yang dibaca? Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, karena terlalu tebal tak selesai, maka diringkas dalam kitab kecil oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. 3 ini jangan sampai ketinggalan. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tak ada pengajian karena wirid Yasin. Jamaah semua wirid Yasin. Dari kecil kami baca Yasin Pak Ustadz. Oke, nanti malam Jumat kita tidak baca Yasin lagi, tapi tafsir surat Yasin. Yasin, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Yasin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Inna engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, memperbaiki tahsin. Banyak sekarang orang baca Yasin salah-salah. Innaka laminal mursalin, engkau bukan rasul. Kalau bukan rasul apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya baca Quran tak pernah salah. Kenapa? Karena memang tak pernah baca Quran. Setelah diperbaiki tahsin bacaannya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, khatam surat Yasin, pindah ke juz 30. Pernah Ustadz mengajarkan surat Yasin, khatam surat Yasin di Masjid Syakirin Pekanbaru. Jadi yang saya sampaikan ini sudah saya buat semua, bukan saya berceramah hanya menyuruh orang aja baca tafsir surat Yasin, baca tafsir surat Yasin. Ustadz sudah pernah mengajarkan, jangan kau tanya-tanya. Saya menghatamkan tafsir surat Yasin. Jamaah sekalian, karena kita sudah khatam tafsir surat Yasin, kita pindah ke surat-surat pendek juz 30. Amma yatasaalun, teruskan ke bawah sampai ke An-Nas, direkam sehingga orang yang sholat itu tahu dia bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hari Sabtu malam Ahad, malam Minggu tak ada baca kitab, dimanfaatkan tabligh akbar. Undang para ustadz-ustadz besar, ustadz-ustadz hebat, ustadz-ustadz kabir dari seluruh penjuru Indonesia, datangkan ke masjid. Supaya apa? Tidak ada alasan anak muda di Medan malam Ahad mau pacaran. Supaya apa? Datang ke masjid, angkat dia jadi panitia. Mana bisa dia mengelak? Panitia penyambutan tabligh akbar hari Sabtu malam Ahad, Ustadz A'agim, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz pokoknya banyak lah Ustadz Buya Yahya. Cepat kali lampu kuning datang. Jadi dua-dua nih mesti. Kalau ini tidak kita lakukan, habis. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena masjid di Andalusia Spanyol dulu besar-besar, megah-megah, mewah-mewah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masjid itu hanya menjadi cagar budaya. Masjid itu menjadi museum. Mau Bapak Ibu masjid yang cantik, megah, hebat ini jadi museum? Mau Bapak Ibu masjid ini menjadi cagar budaya? Kalau tak mau, maka kita laksanakan, ramaikan peradaban Islam Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia, Nusantara. Itu berawal dari masjid. Kita berharap di samping masjid ini ada klinik. Masjid kok ada kliniknya Pak Ustadz? Saya ceramah ke Palembang, masjid punya rumah sakit. Awalnya masjid buat yayasan, jadi rumah sakit, pembebasan tanah. Tak usahlah kita cerita klinik dulu.
klinik bersalin, klinik sakit gigi, klinik kulit. Ada orang sakit zohir, tak pernah ke masjid. Begitu dia periksa ke klinik samping Masjid Nurul Islam, 5 menit setelah periksa terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata dokternya? Pak, giginya udah dicabut, kita ke masjid ya. Kayaknya bapak ini malaikat maut gak lama lagi datang. Iyalah pak, iyalah, terpaksa dia. Pergi dia ke masjid. Ada klinik bersalin di sebelah. Ibu periksa kehamilan, hamil tua, stres, depresi, hormon tak stabil, galau, takut mati, takut ditinggal, takut macam-macam, takut hamilnya gagal. Ditenangkan oleh dokter. Ibu tenang, serahkan pada Allah. Tarik nafas, tarik nafas, tarik, jangan tahan lama-lama, nanti keluar dari bawah. Tembuskan. Ah, ibu rajin-rajin sholat ya. Sholatnya di mana pak? Sholatnya ada di sebelah. Tapi saya nggak punya mukena. Insya Allah mukena ada di samping. Ah, masjid pinggir jalan, siapkan mukena. Di beberapa masjid ada juga mukena telekung. Cuman begitu dipakai jamaah pingsan dia langsung. 6 bulan tak pernah dicuci.